kayak bukan, kalau air kan jatuh prop begitu. Nah kalau kristal es ya jatuhnya kayak penerbangan gitu, kayak laron penerbangan. Nah jatuh begitu karena dia ringan sekali dan itu merupakan kristal. Nah kalau dia sudah jatuh di tanah, nanti yang dikatakan sebagai salju juga. Nah, itu udah kayak es bentuknya. Ada yang mengeras, bisa buat main ski di atasnya. Ada yang masih lembut, bisa buat main kayak pasir-pasiran, ya bikin orang-orangan dan sebagainya. Tapi baik yang berupa kristal atau yang sudah membeku di tanah atau yang masih halus kayak pasir itu, semuanya pada hakikatnya adalah air juga. Cuman bedanya suhunya dingin, gitu aja. Hukumnya tentu saja sama dengan hukum air hujan. Sebab keduanya mengalami proses yang mirip, kecuali dalam bentuk akhirnya saja. Seorang muslim bila menggunakan salju yang turun dari langit atau salju yang sudah ada di tanah sebagai media untuk bersuci, baik wudu ataupun yang lainnya, ya, ini bisa. Ya, seorang muslim bisa menggunakan salju. Wudu jangan tayamum dulu. Kalau ada salju, kita pakai salju. Gimana dengan balok es? Es batu. Es batu itu air bukan? Air. Boleh nggak dipakai buat berwudu? Nah sekarang pertanyaannya gini, air yang dibuat untuk bikin es batu, ya, itu air suci mensucikan atau enggak? Kalau di rumah suci mensucikan ya. Kalau yang turun dari truk itu, dari mana itu airnya? Air kali. Tapi kita minum ya. Kalau kita beli es campur kan kasih es batu tuh, dikeprekin es batu gitu atau diserudin es batu, itu minum ya. Ya, pada dasarnya semua air itu mutlak, kecuali nanti dia kena najis atau dia sudah dipakai buat berwudu jadi mustamal, atau dia bercampur dengan benda yang lain yang menghilangkan jati diri keairannya. Sudah berupa bukan air lagi tapi sudah berubah namanya. Tadi kan air putih gelas gini, ya kita isi gelas ini dengan air putih. Airnya kebetulan rada panasan dikit, terus kita taburin, kita celupin sari wangi, ya, kita tambahin gula, kita aduk, tambahin susu. Kan jadi teh tarik tuh, ya, teh tarik. Kita kalau ditanya orang, ini apaan? Orang nggak bilang air, orang bilang teh, gitu. Air sebenarnya dia air juga, tapi karena dia bercampur dengan benda yang lain dan berubah namanya, bahkan warna, rasa dan sebagainya berubah, maka orang nggak lagi bilang air. Orang bilangnya itu adalah teh atau kopi atau apapun, kuah bakso dan seterusnya. Nah gitu. Saya tanya, teh itu najis nggak? Enggak kan? Gula najis nggak? Enggak. Dia benda suci berarti. Benda suci ketemu benda suci, jadi najis nggak? Enggak kan? Tapi pertanyaannya, bolehkah teh susu itu kita gunakan buat wudu? Jawabannya nggak boleh. Nah gitu, itu air bercampur dengan benda najis dan menjadi benda yang lain. Nah gitu ya. Tapi sekarang begini, kita ke laut, air laut kan asin, berarti bukan cuma air isinya, ada apa? Ada garam. Pertanyaannya, boleh nggak kita wudu pakai air laut? Kan ada garam. Kalau kita jilat rasanya asin. Tapi kalau orang tanya, ini ada air laut kita masukin dalam gelas, ini apaan? Air, bukan teh, bukan jahe, bukan apa, tetap aja air walaupun dia ada garamnya, mungkin ada lapisan pasirnya sedikit, ada mungkin tanah juga, ya, air yang keruh. Nah itu semua tidak mengubah karakteristik airnya.
dan tidak mengubah nama air itu menjadi benda yang lain, maka dia tetap air mutlak. Dia boleh digunakan untuk berwudu, untuk mandi janabah dan sebagainya. Kopi, teh, cendol dan sebagainya, itu nggak boleh, karena hakikat keairannya ini sudah berubah menjadi benda yang lain. Warnanya berubah, ya semuanya berubah. Gitu. Sebutannya pun berubah juga. Jadi balok es tadi gimana kira-kira? Balok es. Balok es itu dibuat dari air yang mana? Air yang seperti air teh kah? Atau seperti air laut? Boleh dah. Gitu. Kalau balok esnya dibikin dari air campur sirup, campur gula, campur macam-macam jadi es mambu, ya, yang dijual di anak-anak SD, nah itu nggak bisa. Kenapa? Karena waktu belum jadi es pun udah jadi limun, udah jadi minuman yang lain, gitu. Tapi kalau air asin saja, ya, atau ada air, di air itu ada pasirnya sedikit, ya. Nah itu tidak jadi masalah. Atau masih misalnya ada lumpurnya sedikit, air yang belok, yang becek, di bawahnya ada tanahnya, tapi tanahnya kemudian mengendap, yang keruhnya kemudian lama-lama berkurang. Nah itu boleh kita gunakan. Air belok, tapi asal jangan pekat hitam, jangan pekat coklatnya seperti itu. Nah itu nggak masalah, karena kalau dia bercampur tanah tidak masalah, bercampur garam tidak masalah, ya. Tapi kalau bercampur makanan, nah itu jadi bermasalah. Sampai mana tadi? Tentu saja harus diperhatikan suhunya agar tidak menjadi sumber penyakit. Ada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kedudukan salju, kesuciannya dan juga fungsinya sebagai media pensucian. Ada doa iftitah. Kita sih kalau orang Betawi jarang pakai doa iftitah begini, karena doa iftitah kita bunyinya wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda. Kalau orang Muhammadiyah itu doa iftitahnya pakai yang ini, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu di bagian akhirnya nanti ada kata-kata Allahumma ghsilni min khataaya bil ma'i was salji wal barad. Nah, itu doa istiftah, ya. Biasanya kalau kita sholat jenazah itu ada juga doa itu. Gimana bunyinya itu? Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afu dan seterusnya. Wa aghsilhu min khatayahu bil ma'i was salji wal barad. Hilangkanlah atau cucilah dosa-dosanya dia, kesalahan-kesalahannya dia, bil ma'i dengan air, was salji dengan salju atau es, wal baradi dengan embun. Nah, jadi air, es, embun, tentu juga sebenarnya. Sehingga ketiga-tiganya itu sah dan boleh digunakan untuk mandi janabah atau berwudu. Nah, langsung aja ke yang nomor 3 yang C, embun. Embun juga bagian dari air yang turun dari langit, meskipun bukan berbentuk air hujan yang turun deras. Embun lebih merupakan tetes-tetes air yang akan terlihat banyak di hamparan dedaunan pada pagi hari. Nah, pagi-pagi itu kita tahu ada embun, ya, di atas tanah, di daun, di rumput dan sebagainya. Maka tetes embun itu bisa digunakan untuk mensucikan, baik untuk berwudu, mandi atau menghilangkan najis. Mandi janabah bisa juga nih pakai embun. Ya kalau kagak ada orang dia dulu kanan kiri dah, kagak ada orang gua mandi nih gitu. Sebelum dia bertayamum, kalau memang masih ada air dan salah satunya adalah dalam bentuk embun, ya udah cuma hati-hati kalau ada durinya, ya, di rumput ada durinya, pada ular yang guling-guling panjang bulat di situ. Nah itu bisa, ya, minimal berwudu lah. Kalau tidak minimalnya itu berwudu. Jadi misalnya orang camping, ya kan, nggak ada sumber air. Nah, biasanya langsung orang mikir, udah tayamum aja. Di rumah tayamum, nah ini rumput banyak embun nih. Nah, tayamum belum boleh. Kenapa? Karena masih ada air.
jangan ngomong dua kula ya. Nggak ada dua kulaan. Dalam kondisi yang seperti itu, dua kula itu kalau kita bicara nanti air mustakmal. Kalau embun kan nggak mustakmal. Ya, kecuali di langit ada malaikat dia wudhu, bekas wudhunya jatuh jadi embun. Nah itu mustakmal. Mustakmal itu kan air yang sudah digunakan untuk wudhu atau untuk mandi janabah, sisanya netes. Nah tetesan bekas wudhunya itulah yang dikatakan sebagai mustakmal. Nah kalau belum digunakan namanya belum mustakmal, ya masih air mutlak. Nah kita raba aja itu di rumput begini. Kan banyak tuh, nah kita buat wajah, pindah tempatnya jangan yang tadi. Kalau yang tadi mungkin dia ke mustakmal, yang lain ambil lagi buat tangan, ambil lagi tempat lain buat kepala, ambil lagi buat kaki. Nah ini boleh dan sah juga hukumnya untuk berwudu. Cuma memang jarang-jarang. Ya justru kita kaji ini biar tahu ya, jangan sampai ntar langsung main tayamum aja. D. Air laut. Air laut adalah air yang suci dan juga mensucikan, ya. Sehingga boleh digunakan untuk berwudu, mandi janabah, maupun untuk membersihkan diri dari buang kotoran atau istinja. Termasuk juga untuk mensucikan barang atau badan dan pakaian yang terkena najis. Meskipun rasa air laut itu asin karena kandungan garamnya yang tinggi, namun hukumnya sama dengan air hujan, air embun ataupun salju, bisa digunakan untuk mensucikan. Ini ada kisahnya di zaman dulu, zaman Rasulullah. Sebelumnya para sahabat Nabi tidak mengetahui hukum air laut, sehingga ketika ada dari mereka yang berlayar ke tengah laut dan bekal air yang mereka bawa hanya cukup untuk keperluan minum, mereka beristihad untuk berwudu menggunakan air laut. Jadi mereka naik kapal laut, bawa airnya hanya cukup buat minum doang. Sementara buat wudu atau mandi janabah nggak kepikir. Nah pilihannya ini akhirnya gimana? Apakah buat wudu tapi ntar nggak bisa minum, apa buat minum tapi nggak bisa wudu? Nah, akhirnya mereka beristihad pada saat itu, yaitu udah kalau minum ini air yang kita bawa kita buat minum aja. Nah buat wudu kita pakai aja air laut. Waktu itu mereka belum tahu hukum air laut itu bisa nggak dipakai buat wudu atau mandi janabah, tapi mereka istihad aja. Nah kemudian sesampainya kembali di daratan, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menggunakan air laut sebagai media untuk berwudu. Lalu Rasulullah menjawab bahwa air laut itu suci dan bahkan bangkainya pun suci juga. Hadisnya cukup panjang, kita garis bawahi bagian paling akhirnya saja. Yaitu ketika Rasul ditanya tentang afa natawaddau bima'il bahri, bolehkah kami berwudu dengan air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Rasulullah menjawab, huwa itu artinya laut, ya. Dia itu atau laut itu at-tahuru ma'uhu, airnya suci. Al-hillu maitatuhu, bangkainya juga suci juga. Jadi kalau ada pertanyaan, apa dalil bahwa air laut itu suci boleh digunakan untuk berwudu? Jawabannya adalah hadis ini. Potongan kalimatnya adalah at-tahuru ma'uhu, ya. Yang suci airnya, al-hillu maitatuhu, yang halal bangkainya. Bangkai hewan laut itu halal, bukan cuma ikan. Pokoknya apa yang hidup di bawah air itu semua halal. Walaupun katakanlah ular, walaupun katakanlah hewan buas, tapi karena dia hidup di bawah laut dan Nabi mengatakan al-hillu maitatuhu, sebab Rasulullah tidak mengatakan al-hillu samakuhu, nggak begitu. Nggak mengatakan al-hillu hutuhu, hut atau samak itu kan artinya ikan. Tapi Nabi mengatakan al-hillu maitatuhu, lebih luas, maitah, bangkainya. Maksudnya bangkai hewan yang memang hidupnya di laut, bukan bangkai di darat dibuang ke laut, bukan itu. Ada kucing mati buang ke laut, ayam mati buang ke laut, nah itu bukan bangkai ke laut, itu bangkai darat dibuang ke laut. Tapi kalau hewan yang hidupnya memang di laut,
ikankah dia, kerangkah dia, cumikah dia, hiu, apapun, pokoknya dia memang hidupnya di dasar laut, ya otomatis kata Nabi al-hillu maitatu,